5 pembangkit tenaga listrik Sheng Feng adalah puncak dari alam bawaan, dan mereka semua adalah puncak terkuat dari alam bawaan dalam generasi Sheng Feng ini. Tentu saja, 5 pembangkit tenaga listrik Wu Feng juga merupakan pembangkit tenaga listrik puncak dari alam bawaan. Pertempuran kelompok pertama antara dua puncak menarik perhatian banyak orang. Semua orang berpikir bahwa ini akan menjadi pertempuran antara naga dan harimau. Bagaimanapun, Chen Changhe sangat kuat, dan 5 murid lainnya sedikit lebih buruk, tetapi dengan Chen Changhe menahan sebagian besar tekanan, mereka juga bisa bertarung. Namun hasilnya membuat semua orang tercengang. Wu Feng dan Sheng Feng bertabrakan dan saling berhadapan. Hanya dalam 3 ronde, kecuali Chen Changhe, 4 lainnya langsung dikalahkan, dan satu persatu mereka tersingkir. Segera, 5 puncak bawaan Wu Feng mengelilingi Chen Changhe. Ada ejekan instan di lapangan. Para murid Sheng Feng terlalu lemah. Ini adalah murid terkuat dari alam Sheng Feng. Xiantian bahkan tidak bisa bertahan hingga 3 putaran. Sayang sekali ini masih dengan syarat Chen Changhe telah melawan Wu Wudi. Kalau tidak dia akan kalah lebih cepat. Murid Sheng Feng, terlalu buruk untuk menjadi lemah. Keempatnya adalah benih Sheng Feng. Bagaimana rasanya mereka tidak sebanding dengan inti kita? Sheng Feng benar-benar tidak berguna. Hei, aku benar-benar tidak berpikir perlu membuang sumber daya di Holy Peak. Semua orang membicarakannya, dan para murid Sheng Feng menjadi biru dan putih. Di lapangan, wajah Chen Changhe juga tidak tampan. Tetapi mendengarkan suara itu, dia melawan kelima orang itu dengan keras. Chen Changhe sangat kuat, dan dia langsung menggunakan gerakan besarnya untuk memasuki Dao. Tiba-tiba, sebuah sungai panjang muncul dan bergerak dengan pisaunya, mengguncang dunia seolah-olah bergetar. Aura tirani meletus dari Chen Changhe. Puncak suciku. Meskipun aku dikalahkan, aku tetap merasa terhormat. Chen Changhe meraung. Kekuatan ledakan putus asa, kekuatan ini samar-samar menghancurkannya, sungai itu seperti pisau, langsung menebas ke arah siapapun. Tetapi dari 5 orang di Wu Feng, tidak ada yang lemah. Terlebih lagi, ada Wu Wudi, dan 5 orang meledakkan kekuatan mereka untuk menghadapi Chen Changhe. Chen Changhe meraung marah, dan gerakan besarnya terus pecah. Dia menggunakan kekuatan 1 orang untuk menghancurkan 5 orang. Di lapangan, tubuhnya gemetar, energinya sangat besar, pertempurannya sengit, dan dia terus-menerus bertarung dengan 5 orang. Selama periode ini, dia menjadi semakin ganas. Hanya saja 5 orang melawannya, bagaimana dia bisa menjadi lawan bahkan jika itu kekerasan, itu masih terus-menerus terluka. Namun, momentumnya tidak berkurang, dan dia masih menembak dengan keras. Tidak peduli apa yang Anda terluka. Ini membuat banyak orang kagum, meskipun murid-murid Sheng Feng tidak berguna, Chen Changhe adalah pembangkit tenaga listrik yang nyata. Puff. Itu adalah konfrontasi lain, kelima bergabung untuk secara langsung menghancurkan jurus pamungkasnya, dan Yu Wei yang kuat menyapu ke arah Chen Changhe. Chen Changhe mendengus, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan tubuhnya terbang keluar, pertempuran berakhir. Ketika para master puncak melihatnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Master puncak Qi Feng berkata, dia bisa melihat seluruh puncak suci. Master puncak Wu Feng berkata, Chen Changhe cukup kuat untuk dibandingkan dengan Wu Wudi. Murid-murid lain terlalu mengecewakan. Oke, puncak suci benar-benar tidak memuaskan, dan sumber daya akan dibagi 2 di masa depan, kata Master Puncak Yao Feng. Mo Daoxian tiba-tiba berdiri dan berkata, saya tidak setuju. Kali ini, tidak ada gunanya bagimu untuk membuat masalah. Murid-murid Sheng Feng benar-benar ingin memukul dan memukul. Aku tidak ingin mereka malas, kata Master Puncak Wu Feng. Wajah Mo Daoxian menjadi semakin jelek, dan dia paling tidak menyukai kata ini. Tidak ada yang bisa melihat upaya para murid puncak suci dan upaya mereka yang biasa, tapi
Bakatnya sangat terbatas. Dan, tidak ada yang kuat di antara mereka, tetapi juga karena alasan mereka sendiri. Tidak ada gunanya memanggilku Seng Feng, ya, Wu Fengmu berguna puncakku adalah murid pintu belakang, jadi dia baru saja memilih kalian semua di level yang sama, kamu menyebutnya berguna. Mo Daoxian mencibir. Master Puncak Wu Feng juga memikirkan beberapa peristiwa baru-baru ini, dan mendengus dingin ini dalam kompetisi besar, murid-murid Wu Feng semua berpikir di sini saat ini, dan mereka secara alami akan dapat menyelesaikannya ketika mereka membebaskan tangan mereka. Pergilah, panggil Su Wusu. Mo Daoxian berkata kepada seorang murid. Master Puncak Wu Feng mengerutkan kening dan memandang Mo Daoxian. Saudara muda, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu mengatakan bahwa Su Wusu bisa turun pada level yang sama? Selama dia bisa turun, itu akan dibagi dua. Jika kamu tidak bisa turun, aku ingin mengambil 10% lagi dari sumber daya Seng Feng. Bagaimana caranya? Mo Daoxian bertanya pada Puncak Peak Lord. Saudara muda Mo. Master Puncak Qi Feng mengerutkan kening dan berkata, bagaimanapun, ini tidak pantas. Lagi pula ada apa? Mo Daoxian bersenandung, jika Anda memiliki pendapat, salah satu dari Jiu Feng yang bisa mengalahkan Su Wusu pada tingkat yang sama, saya berjanji untuk membaginya menjadi dua, atau saya akan mengambil 10% lebih banyak, bagaimana caranya? Master Puncak Jiu Feng mengerutkan kening, Mo Daoxian akan kehilangan kesabaran lagi. Setiap tahun seperti ini, mereka benar-benar tidak bisa melakukannya. Hanya saja, murid-murid Seng Feng benar-benar harus mengalahkannya, jika tidak, bagaimana ini bisa dilakukan setiap tahun? Kalau begitu lakukan apa yang dia katakan. Murid Wu Feng bertarung dengan Su Wusu di level yang sama, dan dia tidak bisa berkata apa-apa jika dia kalah, kata Master Puncak Ling Feng. Master Puncak lainnya juga mengangguk. Meskipun mereka jarang campur tangan dalam urusan eksternal, mereka hanya fokus pada mundur dan berlatih. Mereka juga telah mendengar nama Su Wusu. Tentu saja, mereka tidak peduli dengan hal-hal ini. Itu hanya lelucon junior. Sekarang Mo Daoxian membawanya keluar sebagai taruhan, dan mereka mengikutinya. Mungkinkah Su Wusu benar-benar mampu menurunkan semua peringkat Wu Feng yang sama? Mo Daoxian juga mencibir, Su Wusu menghadapi level yang sama dengan Wu Wudi, mungkin sulit untuk bertarung. Tetapi ada sangat sedikit murid lain yang bisa menjadi lawannya. Terlebih lagi, dia juga belajar dari Dai Yao Yao bahwa orang ini membunuh tetua Akademi Jixia dengan satu pedang di linan. Dengan cara ilmu pedang ini, melihat Jiu Feng, siapapun dari peringkat yang sama juga memenuhi syarat untuk bertarung. Artinya, orang ini tidak murni, dan dia juga mencari pendukung ketika dia memasuki Sekte Tao. Dia ingin menggunakan kulit Sekte Tao untuk pergi ke Akademi Jixia untuk membuat masalah. Jika tidak, bagaimana dia bisa menekan dia? Dia setuju untuk pergi ke Akademi Jixia untuk melakukan sesuatu. Tapi, itu harus mengikuti rencananya. Bagaimanapun, Akademi Jixia tidak lebih baik dari agama kuno seperti Sekte Juntian. Taruhan antara Mo Daoxian dan Wu Feng Peak Master menyebar dengan cepat. Semua orang tercengang, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa alokasi sumber daya terakhir akan jatuh pada pertempuran yang telah lama dikabarkan dari peringkat yang sama Su Wusu. Terutama banyak murid dari Fairy Peak memelototi Wu Feng saat ini. Saya pikir jika Anda tidak membingkainya, bagaimana mungkin seseorang seperti Junior Brother Su mengambil tanggung jawab seperti itu? Luo Qi dan yang lainnya menghela nafas, kali ini Junior Brother Su takut menderita. Tidak masalah jika tubuhnya rusak, yang terpenting adalah dia kehilangan dan kehilangan sumber daya. Dengan karakter jujur Junior Brother Su, dia tidak punya pilihan selain menyalahkan dirinya sendiri dan rasa bersalah sampai mati, yang mungkin lebih tidak nyaman daripada cedera beratnya sendiri. Memikirkan hal ini, Luo Qi dan yang lainnya tidak bisa tidak khawatir, dan mata para murid Wu Feng menjadi semakin tidak ramah. Su Wusu pergi ke situs Dabi tanpa alasan,
Berpikir apa hubungan Dabi dengan dia, saya bahkan tidak mendaftar untuk kompetisi. Dan, dia tidak memenuhi syarat sebagai murid luar. Ini adalah medan perang murid inti dan benih. Tetapi ketika dia tiba, dia menemukan bahwa mata semua orang terfokus padanya, yang membuatnya tidak bisa tidak bertanya-tanya. Untuk apa ini?